Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Divali Nelson. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2023 dari Purna Praja IPDN angkatan 29. Baiklah, di sini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran saya yang dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sinkronus dan apa itu asinkronus. Sinkronus adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Sedangkan asinkronus merupakan layanan daring yang tata laksana komunikasinya dilakukan secara tunda dengan menggunakan media email, PDF file, dan lain-lain. Pengalaman yang saya rasakan saat pembelajaran asinkronus, salah satunya adalah pada saat MOOC, yaitu kita akan mengakses materi baik itu berupa modul maupun video yang kita lakukan secara mandiri. Dengan metode pembelajaran asinkronus ini, ada beberapa kelebihan yang dapat saya rasakan. Yang pertama, memungkinkan setiap orang belajar dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, peserta dapat belajar sesuai dengan karakteristik cirinya tersendiri sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi tersebut. Yang ketiga, peserta dapat mengakses informasi yang diberikan dari berbagai sumber baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar. Yang keempat, mendorong peserta untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Yang kelima, isi dari media dapat diperbaharui dengan mudah dan dapat digali informasinya dengan cepat. Namun, dari beberapa kelebihan yang saya rasakan, saya juga menemukan kekurangan dari metode pembelajaran asinkronus ini, yang bisa saja menghambat keberhasilan dari metode ini. Yang pertama, keberhasilan pembelajaran bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar individual. Yang kedua, kendala terhadap akses jaringan untuk melakukan review materi. Yang ketiga, individual akan cepat merasa bosan dan jenuh. Yang keempat, akses untuk bertanya itu sangat terbatas karena dirasa kurang paham dan harus ditunda terlebih dahulu. Selanjutnya, pembelajaran yang saya rasakan dengan metode pembelajaran sinkronus yaitu distance learning, yaitu merupakan pembelajaran yang dilakukan secara daring oleh pemateri menggunakan media Zoom meeting. Dalam pembelajaran sinkronus ini ada beberapa kelebihan yang dapat saya rasakan. Yang pertama, saya dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri dan dijawab secara langsung juga oleh pemateri. Yang kedua, keaktifan dalam pembelajaran bisa terlihat secara langsung. Yang ketiga, bisa mendapatkan materi pembelajaran yang lebih maksimal dari pemateri yang tidak berfokus pada isi modul saja. Namun, di samping kelebihan dalam pembelajaran sinkronus ini juga ada kekurangan yang saya rasakan. Yang pertama, seperti akses internet yang kurang stabil sehingga mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, waktu yang sangat terbatas yang disediakan untuk belajar. Yang ketiga, pertanyaan yang kadang dibatasi karena terbatasnya waktu pembelajaran. Pada akhirnya, dalam pembelajaran sinkronus maupun asinkronus, yang sangat dibutuhkan adalah keaktifan peserta belajar. Demikianlah review materi dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang merupakan tugas kedua saya dalam agenda pertama dalam sesi learning di gelombang kedua. Terima kasih.